Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, inayahnya, sehingga kita dapat bertemu kembali atau dimudahkan langkah-langkah kaki kita, digerakkan hati-hati kita untuk menyambut seruan Allah, melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai kajian tafsir Al-Quran. Kita mulai dari tafsir surah Al-Fatihah. Tentu kita semua sudah menghafalkannya. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini selalu kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam. Minimal 17 kali, Pak, dalam sehari semalam. Belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Hadirin, ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah ini bukan artinya surah yang sangat agung. Kenapa? Karena wajib kita baca. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak sah salatnya seseorang liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jamaah sekalian, seandainya kita tidak membaca surah-surah yang lainnya, tetap sah kita punya salat. Seandainya kita tidak membaca surah-surah yang lainnya, Pak, cuma surah Al-Fatihah saja, sah kita punya salat. Tetapi kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah, kita baca surah-surah yang lainnya, tidak sah kita punya salat. Bapak hadirin, sebelum saya masuk pada tafsir dari surah Al-Fatihah, saya mau menjelaskan dulu tentang keutamaannya. Iya, keutamaannya. Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran. Iya. Disebut juga dengan Ummul Kitab. Apa artinya Ummul Quran atau Ummul Kitab? Induknya Al-Quran, Pak. Induknya Alkitab. Jadi Al-Quran itu yang kita baca, Pak, bisa juga disebut dengan Alkitab. Kenapa dinamakan Al-Quran? Karena dia dibaca. Itu kan Al-Quran itu berasal dari qara'a yaqra'u Quran. Artinya yang dibaca. Kenapa dinamakan Alkitab? Karena Al-Quran itu dituliskan, Pak, dituliskan. Berupa tulisan kan Al-Quran itu kan.
Kenapa dinamakan Ummul Kitab? Induknya Alkitab, induknya Al-Quran, itu surah Al-Fatihah. Karena 114 surah, 6.666 ayat, jamaah sekalian, itu intisarinya, kandungannya itu terdapat dalam surah Al-Fatihah yang hanya 7 ayat. Ya, jadi Al-Fatihah ini Pak, surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Tapi 114 surah, 6.666 ayat, itu terdapat intinya, kandungannya, jamaah isinya, itu terdapat dalam 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Bapak tidak yakin, silahkan renungi Pak. Baca baik-baik surah Al-Fatihah berulang-ulang. Baca Al-Quran dari juz pertama sampai juz yang terakhir. Bapak akan menemukan betul kenapa dinamakan induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Bapak tahu kenapa ibu dinamakan ibu? Karena ibu melahirkan. Kan dari ibu itu lahirlah anak. Kita lahir dari mana Pak? Dari ibu kan? Dari satu ibu melahirkan banyak anak. Itulah Al-Fatihah jamaah sekalian. 7 ayat tetapi melahirkan banyak ayat-ayat kandungannya. Ini kandungannya ya. Kandungannya Pak, isinya. Hadirin. Iya. Yang kedua Pak, Al-Fatihah itu disebutkan dengan surah Ar-Ruqyah namanya. Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah artinya surah untuk pengobatan. Surah untuk digunakan untuk berobat. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi, ada seorang kepala suku yang terkena sengatan kalajengking Pak. Dibawa kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Ke tabib ini, ke dokter ini tidak sembuh-sembuh Pak. Kemudian ada sahabat yang melintas di tempat tersebut. Dikatakan, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah, mengobati kami punya suku ini? Diobati Pak. Maka salah seorang sahabat mengobati dengan membaca Al-Fatihah berkali-kali. Dan disebutkan berapa kali, yang penting dibaca lebih dari 1 kali Pak. Sembuh seketika. Sembuh seketika Pak. Padahal ini kepala suku ini Pak sudah dibawa ke sini, dikasih obat ini, ramuan ini, sudah sembuh-sembuh Pak. Tetapi dibacakan surah Al-Fatihah Pak beberapa kali, sembuh langsung Pak. Langsung kontan. Jamaah sekalian. Dan itu ketika mereka sampai, sahabat Nabi sampai ke kota Madinah dan mereka ceritakan tentang kisahnya, Nabi, jamaah sekalian, mengatakan, dari mana engkau tahu bahwasanya itu adalah ruqyah? Artinya betul, Nabi menetapkan bahwasanya surah Al-Fatihah adalah ruqyah, bisa digunakan untuk pengobatan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, surah Al-Fatihah juga jamaah sekalian dinamakan salat. Bayangkan Pak, surah Al-Fatihah dinamakan salat. Kenapa dinamakan salat? Sebagaimana saya katakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kata Nabi kan. Tidak ada salat atau tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jamaah sekalian. Dan juga berdasarkan hadis qudsi yang bunyinya,
Allah mengatakan dalam hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Saya membagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Apa yang dimaksud saya membagi salat? Salat apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah. Jamaah sekalian. Jadi yang dimaksud dengan salat adalah surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Allah mengatakan, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hamidani 'abdi, hambaku telah memuji aku. Bapak, Ibu, kalau kita membaca surah Al-Fatihah, Pak, itu Allah menjawab. Jamaah sekalian, cuma kita tidak mendengarkan suaranya Allah. Tapi kita harus yakin dengan hadis tadi. Allah mengatakan, apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan, hambaku telah memuji aku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan, asna alayya 'abdi, maka hambaku senantiasa memuji aku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, maka Allah menjawab lagi, majjadani 'abdi, majjadani 'abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Dan apabila hamba mengatakan, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hada baina wa baina 'abdi, hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini bagianku antara aku dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Ini adalah bagian hambaku, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Karena ada kita minta di situ, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ini jamaah sekalian. Ya. Jadi Bapak, sebenarnya terjadi dialog antara kita dengan Allah pada saat kita membaca surah Al-Fatihah. Hadirin. Ya, masih banyak lagi, Pak, keutamaan-keutamaan dari surah Al-Fatihah. Ya, karena waktu yang terbatas, saya langsung saja, mudah-mudahan cukup waktunya, 7 ayat, saya akan jelaskan apa kandungan isi rahasia yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Hadirin. Surah Al-Fatihah jamaah sekalian, tentang Bismillahirrahmanirrahim, itu ulama berbeda pendapat, Pak. Tentang Bismillahirrahmanirrahim, ada mengatakan dia bagian dari surah Al-Fatihah, artinya dia salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan dia hanya ayat tetapi bukan dari ayat Al-Fatihah. Jamaah sekalian, itu terjadi perbedaan. Makanya ketika imam ada yang membaca, menjaharkan kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga imam langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca atau dibaca pelan. Jamaah sekalian. Ya. Dan sekali lagi, Pak, tentang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan dia bagian dari surah Al-Fatihah atau salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ada ulama mengatakan dia bukan bagian daripada surah Al-Fatihah, tetapi di ayat yang tersendiri, sebagaimana dengan
Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Al-Baqarah, ya. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal surah Ali Imran, ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim di awal dari surah An-Nisa dan seterusnya, Pak. Ya, kecuali surah At-Taubah yang tidak ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hadirin rahimakumullah. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Bismi artinya dengan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya saya memulai urusan saya dengan menyebut seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin, nama Allah itu bukan cuma satu. Nama Allah yang kita ketahui itu pas 99, itu yang kita ketahui. Ya, sebenarnya lebih daripada 99, Pak. Cuma yang Allah ajarkan kepada kita melalui nabinya itu hanya 99 yang dikenal dengan Al-Asmaul Husna. Hadirin. Kemudian jamaah sekalian, bismi itu ba itu Pak memiliki dua makna. Ya, ba di situ artinya kita memulai dengan menyebut nama Allah, artinya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Artinya jamaah sekalian, kita memulai segala urusan kita, jamaah sekalian, dengan membaca bismillah agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, kenapa kita disunahkan untuk membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim sebelum makan? Kenapa kita diperintahkan Pak untuk membaca bismillah jemaah sekalian ketika kita keluar dari rumah misalnya? Jemaah sekalian, kenapa kita diperintahkan untuk membaca bismillah tatkala kita ingin memulai suatu misalnya perkataan dan seterusnya? Itu tadi agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ba di sini Pak, bismi artinya ba artinya isti'anah, yaitu memohon pertolongan. Artinya ya Allah, saya mulai urusan saya, pekerjaan saya, ucapan saya seraya mengharapkan pertolongan darimu ya Allah. Itu maksudnya Pak. Hadirin. Jadi bismillahirrahmanirrahim Pak bukan cuma sekedar ucapan belaka, tetapi mengandung makna permohonan pertolongan kepada Allah. Bapak Ibu kalau keluar rumah apa yang dibaca? Bismillahi, kan begitu kan? Tawakkaltu 'alallahi, kan begitu. Kalau Bapak mau makan, bismillah kan? Jamaah sekalian, kalau kita ingin mau menyampaikan sesuatu kepada orang, membaca dulu bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, saya akan menyampaikan sesuatu kepada, begitu Pak. Itu artinya apa? Ya Allah, saya ini mau keluar rumah ya Allah, bantu aku ya Allah, saya mau bekerja ya. Itu sebenarnya Pak. Jamaah sekalian, hadirin, itu maksudnya membaca bismillah. Kenapa jemaah sekalian? Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, apakah kita bisa berkata-kata? Apakah kita bisa berbuat, Pak? Kalau seandainya tidak ada pertolongan dari Allah, bisa kira-kira, Pak? Saya keluar sini, Pak, dari Pemprov ke sini. Ketika saya keluar, saya membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, saya keluar dari rumah ke Pemprov menuju ke Pemda untuk ceramah. Kalau bukan karena pertolonganmu ya Allah, bantuan dari Allah, saya tidak bisa sampai ke sini, Pak. Bapak jangan andalkan diri Bapak sendiri. Jangan andalkan diri Bapak. Tidak perlu baca bismillah, saya kan mampu, saya kan kuat. Ini orang yang sombong, Pak. Nauzubillah. Jamaah sekalian, jangan andalkan kita punya kemampuan, Pak. Allah
setiap saat bisa ambil, kita punya kekuatan, Pak. Jamaah sekalian, saya pernah, Pak, jamaah sekalian, namanya manusia kan, pada satu ketika saya sudah persiapkan helm, jaket, lengkap semua, Pak, mau berangkat ke daerah. Tapi Allah tidak izinkan. Padahal saya katakan saya harus berangkat jam 6. Allah berikan pelajaran, jamaah sekalian. Apa yang terjadi, Pak? Ada musibah di rumah. Terpaksa terlambat. 1 jam, Pak, harus saya selesaikan musibah di rumah. Akhirnya saya berangkat jam 7, Pak. Bayangkan, sudah lengkap ini, Pak, tinggal naik motor berangkat. Saya sudah katakan jam 6 harus berangkat. Kalau terlambat ke daerah, Pak, beberapa tahun lalu. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak izinkan. Sudah lengkap, pakai jaket, kunci motor sudah ada. Tiba-tiba ada trouble di rumah, Pak. Ada, tidak boleh saya sebutkan. Harus saya selesaikan dulu, Pak. 1 jam baru selesai. Bayangkan kan? Jamaah sekalian, jangan andalkan kita, Pak. Makanya mulainya pekerjaan kita dengan menyebut nama Allah, Pak. Itu artinya bismillah, jangan. Artinya ya Allah, saya mohon pertolonganmu ya Allah, mudahkan aku ya Allah, urusanku ya Allah, bismillah. Mulailah pekerjaan kita dengan membaca bismillah, jamaah sekalian. Itu yang pertama, Pak. Kemudian makna bismillah yang kedua, kata ulama adalah, kenapa kita membaca bismillah, Pak? Menyebut nama Allah. Ya Allah, saya ya Allah, mulai pekerjaan saya Allah dengan menyebut nama Allah. Itu apa tujuannya, Pak? Mencari keberkahan. Mencari keberkahan, Pak. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas aktivitas yang akan kita kerjakan, Pak. Ada orang, Pak, makan, berpikir-pikir tidak kenyang-kenyang. Karena apa? Karena tidak membaca bismillah. Kan begitu kan, Pak? Iya. Kan disebutkan dalam hadis, siapa yang makan tidak membaca bismillah, setan ikut makan, Pak. Maka jangan heran kalau orang makan tidak kenyang-kenyang, Pak. Jamaah sekalian. Karena apa tidak membaca bismillah? Kan setan ikut, Pak. Makanya kita ingin cari keberkahan. Jamaah sekalian. Hadirin, kita cari bagaimana makan itu ada berkah. Supaya apa, Pak? Makanan berkah agar kita kuat beribadah. Ada orang kuat makan, Pak, malas beribadah kan? Kuat badannya, kuat fisiknya, kuat dia berolahraga, tetapi malas beribadah karena tidak ada keberkahan, Pak. Apalah artinya kita makan sebanyak-banyaknya, olahraga setiap hari, kalau tidak berkah, maksudnya apa? Malas beribadah, tidak ada artinya, Pak. Jamaah sekalian, jadi kita ingin bagaimana harta yang kita dapatkan, Pak, berkah. Ada orang hartanya banyak, tidak ada berkahnya, Pak. Jamaah sekalian, biar sedikit harta kita tapi berkah. Ini yang kita ingin, keberkahan dalam hidup, Pak. Biar umur kita pendek tapi berkah, daripada umurnya orang panjang tidak berkah. Apa umurnya panjang tidak berkah? Semakin panjang umurnya, semakin bermaksiat kepada Allah. Pilih yang mana, Pak? Lebih pendek, lebih baik umur kita pendek-pendek tapi berkah. Maksudnya apa? Kita pakai beribadah kepada Allah. Jamaah sekalian, ini luar biasa ini baru bismillahirrahmanirrahim, Pak. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, pekerjaan kita, jamaah sekalian. Nabi, Pak, menulis surat, kerja raja mau berdakwah, tulis bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Muhammad. Nabi, Pak, membaca bismillahirrahmanirrahim. Sampai Al-Quran kan didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, Pak. Jamaah sekalian, Al-Quran yang kita baca itu, Pak, itu dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, jangan kita sepelehkan ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu baca bismillah. Saya kan bisa, saya kan kuat, saya kan pintar. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya belum kita berbuat langsung lumpuh tangan kita karena ada kesombongan, Pak. Jamaah sekalian, hadirin, itu yang pertama, Pak.
Nanti Ar-Rahmanir Rahim sebentar saya jelaskan, Pak. Karena terulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya, Pak? Alhamdu itu artinya segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita puji, Pak? Apa yang kita puji dari Allah Subhanahu wa taala, Pak? Yaitu semua ketentuan-ketentuan Allah. Semua sifat-sifat Allah. Semua takdir-takdir Allah. Jamaah sekalian, semua nikmat-nikmat Allah, semua syariat-syariat Allah, jamaah sekalian, itu semuanya terpuji, Pak. Tidak ada yang sedikit pun kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, Pak, apakah ada yang kurang dari ciptaannya Allah? Tidak ada, Pak. Jamaah sekalian, begitu luar biasanya, Pak, ciptaan-ciptaannya Allah. Lihat langit, Pak. Apakah ada yang kurang dari ciptaan Allah berupa langit? Tidak usah jauh-jauh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, maka pada diri kalian saja tidaklah kalian untuk memperhatikannya. Ini, Pak, luar biasa kita punya ciptaan Allah ini, Pak. Manusia, Pak. Luar biasa, Pak. Ini manusia. Tidak usah jauh-jauh kita lihat makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Diri kita ini, Pak. Saya mau bertanya, Pak, apakah ada profesor yang bisa membuat manusia seperti begini, Pak? Tidak ada, paling robot. Robot dengan ciptaan Allah pun jauh sekali, Pak, robot. Manusia, jamaah sekalian. Hadirin, Allah ciptakan ahsanut taqwim, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sebaik-baik penciptaan ini, Pak, manusia, Pak. Hadirin. Ustadz, tapi kenapa Allah menciptakan iblis? Coba seandainya ada iblis, Ustadz. Coba seandainya ada setan. Kan aman-aman saja. Iya. Orang akan menjadi baik semua. Jamaah sekalian. Justru ada iblis, jamaah sekalian, itu menunjukkan tentang kesempurnaan Allah. Jamaah sekalian, terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya mau tahu kenapa di sekolah itu, Pak, ada namanya ujian. Ya. Jamaah sekalian, kenapa ada nama naik kelas 2, kelas 3, kelas 4? Itu kan jamaah sekalian ditahu, siapa orang yang rajin, siapa orang yang malas, Pak. Saya mau tanya, Bapak kan pegawai, ada namanya naik pangkat. Kenapa Bapak naik pangkat? Ya karena Bapak rajin, bagus kinerjanya. Kan begitu kan, Pak? Kan begitu, Pak. Nah mungkin orang yang malas, orang yang jarang masuk kantor dinaikkan pangkatnya, tidak mungkin lah, Pak. Tidak mungkin dia dapat bonus, insentif kalau dia malas. Bisa-bisa dia dipecat. Kamu itu pegawai apa itu? Masa datang jam 10, pulangnya misalnya jam 4, jam 2 sudah pulang. Datangnya terlambat, pulangnya cepat. Apakah mungkin dinaikkan pangkat? Tak mungkin lah, Pak. Begitulah kehidupan kita, Pak. Adanya setan kita diuji. Siapa orang yang bersabar, siapa orang yang tidak bersabar. Jamaah sekalian. Iya, hadirin. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, Pak. Jamaah sekalian. Sekalipun Allah ciptakan nyamuk, jamaah sekalian, sekalipun Allah ciptakan nyamuk, tidak ada yang sia-sia, Pak. Hadirin, apa saja yang Allah ciptakan, tidak ada yang sia-sia, jamaah sekalian. Ma khalaqata hada batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia ciptaanmu, ya Allah. Hadirin. Hadirin rahimakumullah. Makanya, Pak, segala pujian kita tujukan kepada Allah. Karena apa? Karena begitu sempurnanya ciptaan Allah, begitu sempurnanya takdir-takdir Allah. Ustaz, tapi bagaimana, Ustaz, dengan musibah-musibah yang menimpa kita? Ada yang namanya sakit,
Tentu Pak, tidak ada orang yang mau sakit Pak. Tidak ada orang yang kena bencana banjir, kebakaran, tidak ada Pak. Tapi kenapa itu terjadi? Saya bertanya, apakah itu terjadi begitu saja atau terjadi karena kehendak Allah? Kehendak Allah Pak. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini, di langit ataupun di bumi tanpa kehendak dan kudrah Allah, kekuatan Allah Pak. Bahkan satu helai pun daun yang jatuh Pak ke tanah itu melainkan kehendak Allah. Allah berkehendak untuk jatuhnya itu. Jamaah sekalian, tidak ada di dunia ini Pak terjadi dengan sendirinya Pak. Sama dengan keberadaan kita sekarang ini di Masjid Ar-Raid Pak, itu terjadi karena Allah berkehendak untuk memudahkan langkah-langkah kita untuk datang ke masjid Pak. Anda ada istilah kebetulan-kebetulan, tidak ada kebetulan-kebetulan Pak, itu karena kehendak Allah. Allah menghendaki kita Pak. Sebagai contoh Pak, Nabi Ibrahim pernah dibakar kan? Ya, dalam kisahnya Pak ya. Dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi disebutkan Nabi Ibrahim pernah dibakar Pak. Saya bertanya, api itu sifatnya dingin atau membakar Pak? Membakar kan? Coba tes-tes Pak. Kita nyalakan korek di tangan kita Pak, 1 detik saya terbakar Pak. Apalagi 1 menit terbakar semua kita ini Pak, gosong. Tapi pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, Nabi Ibrahim pernah dibakar, tapi Nabi Ibrahim kedinginan. Ini bukan cerita fiktif Pak, bukan dongeng. Cerita nyata jamaah sekalian. Api yang sifatnya membakar secara empiris, tetapi ada di luar empiris kekuasaan Allah jamaah sekalian. Justru api membuat Nabi Ibrahim kedinginan. Tidak ada satu helai pun dari tubuhnya yang terbakar, 1 helai Pak. Padahal apinya itu Pak, ya Allah, seperti gunung Pak. Karena Nabi Ibrahim itu dilemparkan dari jarak jauh Pak. Orang tidak bisa mendekat. Pakai alat Pak, alat pelempar Pak. Karena begitu besar itu api. Tapi yang terjadi apa? 1 helai pun ya bulu di tubuh Nabi Ibrahim tidak ada yang terbakar Pak. Karena apa? Karena api jamaah sekalian makhluk Allah. Allah yang menciptakan api dan Allah yang menguasai api dan Allah yang mengatur itu api Pak. Allah mengatakan, ya naru, wahai api kata Allah, kuni, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Tunduk api Pak. Bayangkan, kan kok secara akal, masa mungkin api tunduk? Itu secara akal kita. Jamaah sekalian, karena agama tidak bisa diakal-akal Pak. Agama tidak bisa diakal-akali. Akal harus tunduk kepada agama. Kalau sudah agama berbicara, akal harus ikut. Tidak boleh lagi, sudah sesuai dengan akal ini. Anda masuk akal, masa api bisa dingin? Berarti kita telah ingkar kepada Al-Quran. Perlu lagi kita syahadat ulang kembali. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian. Hadirin. Ini baru alhamdulillah Pak, belum selesai. Sudah mau habis ini. Ya, mohon maaf ini barangkali bersambung ini penjelasannya Pak tentang apa lagi Pak? Saya berbicara tentang alhamdulillah Pak. Hadirin. Alhamdulillah artinya segala pujian dari berbagai sisi hanya milikmu ya Allah. Apalagi Pak? Seperti saya tadi katakan Pak, kenapa ada orang kena musibah, takdir, kematian, ada namanya kemiskinan Pak. Bapak tahu musibah, kenapa kita kena musibah Pak? Ustadz, saya kan ini orang-orang baik. Ustadz, kenapa saya selalu kena musibah? Berbaik sangka kepada Allah Pak. Karena musibah yang menimpa kita jamaah sekalian, bagi orang yang beriman itu ada 2. Seandainya kita adalah orang yang bersih daripada dosa, tapi siapa di antara kita yang bersih daripada dosa Pak? Tidak ada Pak. Sekalipun dia ustadz, sekalipun dia kiai jamaah sekalian, pasti dia bersalah jamaah sekalian.
Hadirin. Jadi tatkala ada musibah yang menimpa kita, Pak, itu ada dua kemungkinan. Boleh jadi Allah ingin hapuskan kita punya dosa. Atau Allah angkat derajat kita di sisi Allah setinggi-tingginya, jemaah sekalian. Hadirin. Jadi tidak ada, makanya jemaah sekalian, makanya Nabi itu, Pak, meskipun beliau sakit, beliau selalu membaca alhamdulillah. Itu sakit beliau. Jemaah sekalian, beliau sakit, justru beliau memuji Allah, segala puji bagi Allah, meskipun dalam keadaan sakit, Pak. Jemaah sekalian, kenapa? Kenapa Nabi senantiasa mengucapkan demikian, jemaah sekalian? Alhamdulillah. Karena itu sakit, Pak. Jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang banyak, Pak, sedikit sekali kita punya penyakit, Pak. Sekarang saya bertanya, Pak, Bapak dalam hidupnya lebih banyak nikmat atau lebih banyak sakit? Lebih banyak sehat atau lebih banyak sakit? Sehat kan? Sehat, Pak. Coba hitung-hitung, Pak. Berapa tahun kita sehat? Berapa tahun kita sakit, Pak? Lebih banyak kita sehatnya. Makanya ketika sakit, kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Bukan juga berarti kita mencari-cari sakit, Pak. Anda juga. Pak, kalau gitu Ustaz, saya cari-cari sakit. Saya mau kena sakit. Jangan. Tetapi kalau kena sakit, itu maksudnya, Pak. Kalau kita ditakdirkan sakit, kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, bagaimanapun keadaan saya. Puji Allah, Pak. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sedangkan sakit jemaah sekalian masih sedikit sekali. Kesusahan yang kita hadapi, Pak. Jemaah sekalian. Bapak tahu Nabi Ayub? Jemaah sekalian pernah berapa tahun itu, Pak? Semua tubuhnya, Pak, pokoknya pernah penyakit kulit, Pak, kecuali 2 tidak kena. Dia minta kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau berikan memang kepada saya penyakit, tapi jangan kenakan 2, lisanku dan hatiku untuk senantiasa memuji Engkau, ya Allah. 2 minta, Pak. Silakan, ya Allah, seandainya Engkau kenakan itu, betul, Pak, semua tubuhnya kena semua, Pak. Penyakit penyakit kulit, Pak, yang luar biasa, Pak. Tetapi 2 ya tidak kena, lidah dan hatinya, Pak. Selalu dia ucapkan alhamdulillah wa syukurillah la haula wala. Karena apa? Karena lisan ini dipakai untuk berzikir, mengingat Allah, memuji Allah. Akhirnya apa? Allah sembuhkan, Pak. Jamaah sekalian. Jadi hadirin rahimakumullah, artinya begitu banyak sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak. Betul kita lagi sakit, jamaah sekalian. Betul kita lagi tidak punya uang misalnya, jamaah sekalian. Betul kita masih kena musibah misalnya, tetapi kita masih bisa sujud kepada Allah. Kita masih bisa menyebut nama Allah, jamaah sekalian. Lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, Pak. Nabi Yunus alaihissalam, kan dia sempat dia terjun ke Pak, naik kapal, ya. Kemudian kapal itu terombang-ambing, jamaah sekalian, sehingga pemilik kapal mengatakan harus ada 1 orang yang turun. Akhirnya di lot namanya, Pak. Keluar namanya Nabi Yunus. Itu sebanyak 3 kali, Pak. Di lot lagi, Nabi Yunus lagi, Pak. Akhirnya terpaksa dia, Pak, yang jadi tumbalnya. Dibuanglah dia ke laut, Pak. Di tengah laut yang ombak, kemudian di malam gelap gulita, jamaah sekalian, kemudian dimakan oleh ikan paus, jamaah sekalian. Tapi apa, Pak? Tapi Nabi Yunus adalah dia ingat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dia baca, Pak. Dia baca, Pak, berulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Pak. Jamaah sekalian, ingat Allah. Jamaah sekalian, meskipun beliau dalam keadaan kesusahan, jamaah sekalian, tetapi masih bisa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Itu paus, Pak, adalah makhluk Allah. Allah perintahkan tumpahkan dia, Pak. Dikeluarkan, Pak. Padahal sudah masuk dalam perut, Pak. Hancur sebenarnya, tapi tidak ada yang hancur, Pak. Jamaah tidak hancur. Hadir. Ini menunjukkan, jamaah sekalian, bahwasanya iya, sesusah apapun kita punya kehidupan,
Jamaah sekalian, kalau kita masih ingat Allah, jamaah sekalian, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau kita punya segala-galanya tetapi kita tidak ingat Allah, itulah kehancuran kita. Siapakah itu? Fir'aun. Segala-galanya, Pak. Qarun. Wah, Qarun ini, Pak, hartawan, hidup di zamannya Fir'aun, Pak. Qarun, Pak. Makanya dikenal dengan harta karun. Itu bahasa dari Qarun, Pak. Jamaah sekalian, harta jamaah sekalian tenggelam di bumi, Pak. Allah hancurkan, Pak. Terkena namanya gempa bumi, Pak. Tenggelam itu, Pak. Istananya besar dengan harta-harta, termasuk dia juga Qarun. Punya segala-galanya, tetapi dia tidak mengingat Allah. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah hinakan, Pak, di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Jamaah sekalian. Oleh karena itulah dalam hadis Nabi, barang siapa yang melalaikan sholat karena sibuk dengan kekuasaannya, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Ini, Pak, hadis Nabi, Pak. Barang siapa yang melalaikan sholat, artinya yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat misalnya, dilalaikan, maka dia karena kekuasaannya, anggap dia orang berkuasa, penguasa, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Barang siapa yang melalaikan sholat, lupa kepada Allah karena urusan hartanya, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Qarun pada hari akhirat. Barang siapa, kata Nabi, yang dia lalai kepada Allah, ya, karena sibuk dengan pangkat dan jabatannya, dia akan dibangkitkan bersama dengan Haman. Haman ini, Pak, panglimanya Fir'aun. Dan barang siapa, jamaah sekalian, yang sibuk lupa kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah dan sepertinya sholat, kata Nabi, karena kesibukan perdagangannya, bisnisnya, jualannya, maka dia akan dibangkitkan dengan seorang penguasa kaya, pedagang kaya itu Ubay ibn Khalaf namanya. Ubay ibn Khalaf adalah seorang penguasa atau seorang saudagar kaya, pedagang yang ada di kota Mekah. Orang kafir Quraisy pada saat itu. 4, Pak. Jamaah sekalian. Hadirin. 4. Ini menunjukkan, jamaah sekalian, bahwasanya manusia kalau dia tidak ada kaitannya dengan Allah, tidak ada keterpautannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini ia akan mendapatkan kehinaan. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah. Jamaah sekalian, itu Bilal bin Rabah, Pak, dia dulu orang budak, tidak ada harganya, Pak, orangnya hitam. Tetapi dia masuk Islam, lalu dia komitmen terhadap Islam, jamaah sekalian, Allah angkat derajatnya. Sebelum dia meninggal dunia, Nabi telah mendengar telapak sandalnya berjalan di surga, Pak. Bilal bin Rabah sebelum meninggal, Nabi sudah mendengarkan, Pak. Itu karena apa? Bukan karena kekuasaannya, dia tidak punya kekuasaan, Pak, tapi karena dia adalah orang yang komitmen terhadap Islam, jamaah sekalian. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Jadi kata alhamdulillah ini, Pak, jamaah sekalian, kita mesti ucapkan bagaimanapun keadaan kita. Kita sakit kah, ada musibah kah, jamaah sekalian? Karena apa? Tadi saya katakan, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan musibah yang menimpa kita, jamaah sekalian. Coba kalau kita hitung-hitung, Pak, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya apa? Nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, jamaah sekalian. Jadi kenikmatan itu, Pak, jangan kita katakan nanti dapat uang, dapat gaji, bonus, ya, baru dikatakan nikmat. Tidak, jamaah sekalian. Kenikmatan kita bisa sujud, jamaah sekalian. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mendengarkan ceramah, jamaah sekalian. Itu kenikmatan, jamaah sekalian. Hadirin, iya, itu kenikmatan, jamaah sekalian. Iya, jadi tidak selamanya harus berupa materi dikatakan kenikmatan, Pak. Hadirin, tetapi kenikmatan yang terbesar adalah tatkala kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu terkait tentang alhamdulillahi rabbil alamin, Pak. Saya baru merangkat alhamdulillah, Pak, di sini. Ya.
Jadi jamaah sekalian, Allah itu memiliki sifat-sifat namanya, Pak. Ya, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Jamaah sekalian, sebagaimana saya katakan tadi, ya, bahwasanya Allah yang menurunkan namanya musibah, itu ada tujuannya untuk menguji kita, kenapa kita sakit dan seterusnya. Jamaah sekalian, karena tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Iya. Contoh misalnya, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, kan misalnya Allah yang memberikan kepada kita namanya kenikmatan. Allah juga yang memberikan namanya kepada kita musibah, jamaah sekalian. Ini merupakan perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, tapi tidak ada yang buruk apa yang Allah tetapkan, Pak. Jamaah sekalian, tidak ada yang buruk apa yang Allah tetapkan. Yang buruk itu hanya menurut kita, versi kita. Oh, contoh misalnya sakit. Kalau Allah tetapkan kita sakit, Pak, itu kebaikan. Jamaah sekalian. Tapi menurut kita barangkali itu buruk. Ya. Tapi menurut Allah itu baik. Karena apa? Dengan adanya sakit itu bisa kita kembali kepada Allah. Jamaah sekalian, kita bisa mau ingat Allah. Karena terkadang ada orang, Pak, ketika dia tidak sakit, Pak, lupa kepada Allah. Kan begitu, Pak. Ketika dia tidak sakit, lupa kepada Allah. Maka Allah uji dia dengan penyakit agar dia mau mengingat Allah, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, maka kita pun senantiasa untuk membaca alhamdulillah, jamaah sekalian. Apalagi, Pak? Apakah kita bisa memprotes Allah? Apakah kita jamaah sekalian mau mengkritik ciptaan Allah? Apakah kita mau merendahkan daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala? Contoh, kenapa saya tidak diciptakan jadi orang kaya saja ya Allah? Jamaah sekalian, boleh jadi Allah tatkala Allah ciptakan kita jadi orang kaya, Pak, kita lupa kepada Allah. Makanya berbaik sangka kepada Allah, Pak. Jamaah sekalian. Iya, kenapa saya tidak diciptakan sebagai pegawai negeri? Kenapa saya swasta? Boleh jadi ketika pegawai negeri, Pak, kita bermasalah. Jamaah sekalian. Makanya kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Hadirin. Karena apa? Karena ketetapan Allah itu, Pak, yang terbaik bagi kita, Pak. Ya, selama kita berada di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Tapi bukan juga kita berarti mencari-cari, kalau gitu Ustaz nggak perlu kita berusaha. Iya, nggak perlu kita berusaha, Ustaz, kita berpangku tangan saja. Biar saja saya jadi orang miskin, orang yang melarat. Ini kan sudah takdir Allah. Salah juga, Pak. Nggak perlu, jangan kita mencari-cari. Tetapi kalau Allah tetapkan, jamaah sekalian, kita harus bersabar dan harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Jadi sekali lagi, Pak, tidak boleh kita sandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, Pak. Jamaah sekalian, apalagi kalau kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan, Pak. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang menimpa diri kita, jamaah sekalian. Karena apa? Semuanya itu, jamaah sekalian, adalah kebaikan bagi kita, Pak. Musibah kah, sakit kah, jamaah sekalian, iya, kenikmatan, Pak, itu semua adalah kebaikan yang Allah tetapkan, jamaah sekalian. Ini ada kisahnya, Pak, cukup panjang. Terjadi di Luqmanul Hakim, jamaah sekalian, yang sering kita baca dalam surah Luqman, Pak. Ada kisah ini, Pak. Jamaah sekalian, secara singkat, Luqman itu anaknya mengira bahwasanya apa yang Luqman sampaikan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi apa kata Luqman? Wahai anakku, apa saja yang menimpa kamu, jika Allah tetapkan, maka itu yang terbaik bagi kamu. Tanamkan itu, wahai anakku. Kata Luqman. Apa kata anaknya? Saya tidak percaya sampai saya buktikan. Ini panjang ceritanya, Pak. Jamaah sekalian. Apa yang dikatakan Luqman benar adanya. Ketetapan Allah, takdir Allah, ketentuan Allah itu yang terbaik, Pak. Jamaah sekalian. Yakin. Selama kita berjalan di atas agama Allah, di jalan yang lurus, jamaah sekalian. Baiklah, jamaah sekalian, karena waktu yang terbatas, ya mohon maaf, ini apakah dibuka sesi tanya jawab? Yusuf atau bagaimana? Satu saja, Pak ya. Maaf, saya lupa pada lihat azan jam 7.15 ya sebenarnya. Sudah lewat, tidak apa ya. Tapi tidak apa dibuka pertanyaan. Ya silakan, Pak.
Ya. Saya pernah hitung sendiri Pak. Itu jumlahnya yang saya dapatkan itu 6.236 ayat. Meskipun ditambah itu basmalah tidak sampai 6.636 ayat. Iya. Berapa Pak? 6.236 ayat. Iya. Kemana? Di mana yang lainnya Pak? Saya Ya nanti saya carikan lagi Pak ya. Boleh jadi saya salah dalam penyampaian. Iya. Nanti saya carikan lagi Pak. Iya. Kalau saya salah, nanti saya akan revisi saya. Iya. Iya. Musibah apapun yang kena Anda kalau itu baik, itu dari Allah. Iya. Musibah apapun yang kena Anda kalau itu tidak baik, itu dari dirimu sendiri. Iya. Bagaimana penjelasan? Iya. Ya, artinya Pak, bahwasanya kalau keburukan ya, keburukan yang kita lakukan lalu ada musibah, itu karena ulah kita. Iya, karena ulah kita, Pak. Misalnya kita sengaja misalnya kita minum narkoba misalnya ya, mengkonsumsi narkoba atau khamar, lalu Allah turunkan musibah kepada kita sakit, itu karena sebab kita. Iya. Tapi kalau kebaikan yang kita kerjakan itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala, yang bukan berarti juga artinya Allah yang memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan itu kebaikan, Pak. Iya, begitu. Tapi kalau keburukan itu yang kita lakukan ya tetap bahwasanya sebab kita. Sebab kita. Jangan kita katakan, wah, ini kan sudah takdir Allah. Ya, saya berbuat saya mendapatkan musibah. Jangan kita sandarkan itu takdir jika kita berbuat semata-mata takdir jika kita berbuat keburukan tatkala tertimpa musibah, Pak. Karena apa? Karena itu ulah kita. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya turunkan musibah, ya, penyakit kah, bencana kah, itu karena sebab kita. Jangan kita katakan, oh ini kan sudah takdir Allah, jangan saya disalahkan. Tidak. Tetap Anda disalahkan karena apa? Karena Anda sendiri yang melanggar larangan-larangan Allah sehingga musibah datang. Iya. Adapun tatkala kita melakukan kebaikan lalu kita mendapatkan misalnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu betul Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita untuk mengerjakan itu amal-amal kebaikan. Dengan amal-amal kebaikan itu sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, Pak. Jadi ini tidak ada yang bertentangan, Pak, dalam hal itu. Ya demikian. Ya. Ada lagi, Pak? Cukup ya? Ya. Jadi, Pak, karena ada juga itu pemahaman, namanya pemahaman Jabariyah, Pak. Ketika dia berbuat kemaksiatan, dia katakan, wah ini kan sudah takdir Allah. Iya. Padahal sebenarnya betul takdir Allah, tetapi dia lakukan karena sebab dia. Ya, dia mendapatkan musibah karena sebab dia, karena dia yang melakukan, dia punya akal. Allah berikan akal, Allah sudah turunkan Al-Qur'an, As-Sunnah, lalu tunjukkan ini jalan ini jalan neraka, ini jalan ke surga, tetapi dia lebih memilih jalan neraka, maka ketika mendapatkan musibah, jangan salahkan Allah. Salahkan dirinya karena sebab dirinya sendiri sehingga Allah turunkan musibah, Pak. Begitu, Pak. Demikian. Agar jangan kita punya punya pemahaman itu Jabariyah. Iya, ini pernah terjadi, Pak, di zaman Umar, pemahaman Jabariyah. Iya, dia mencuri, kan mencuri dalam Islam dipotong tangannya. Ya, ketika dia mau dipotong tangannya oleh Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, dia katakan, "Ya Umar, jangan kau potong tanganku. Saya mencuri karena Allah takdirkan saya mencuri." Allah yang takdirkan saya mencuri. Apa kata Umar? Betul, Allah yang takdirkan kamu mencuri sehingga kamu mencuri, tetapi saya juga ditakdirkan oleh Allah untuk potong tangan kamu. Dibalas juga, Pak. Takdir dilawan takdir.
Kamu mencuri karena takdir Allah, tetapi saya juga ditakdirkan untuk memotong tangan kamu karena takdir Allah juga. Iya. Ini artinya tidak boleh kita berhujjah atas nama takdir tatkala kita berbuat maksiat, jamaah sekalian. Iya, tapi kalau ada musibah yang datang kepada kita bukan yang berkaitan dengan perbuatan kemaksiatan, ya kita katakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala karena bukan kemaksiatan yang kita lakukan. Sebagai contoh misalnya, kita sudah keluar rumah, membaca bismillah, kita naik motor, lalu kita jalannya pelan-pelan, tiba-tiba kita ditabrak. Kita katakan qadarullah, ini sudah takdir Allah. Beda dengan orang yang ugal-ugalan, ya sengaja dia balap-balap, akhirnya ditabrak dia. Jangan, oh ini sudah takdir Allah. Salah. Itu salah Anda. Anda sudah melanggar lalu lintas, kenapa ugal-ugalan? Kalau antum jatuh, jangan katakan ini sudah ketentuan Allah ini. Kalau inginkan saya tabrakan, tidak ada. Allah tidak inginkan Anda tabrakan, cuma Anda sendiri yang menginginkan tabrakan. Ini bahaya kalau ada pemahaman Jabariyah. Bisa Pak dipahami Pak ya? Insyaallah. Demikian jemaah sekalian, apa yang bisa kami sampaikan, kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.